Oke, jadi kan kamu gabungnya di Viking dan Yes. kamu bilang tadi kalau Viking itu beda-beda, ada yang orange, apa tadi? Orion Oh, namanya Orion. Viking, sorry. Bukan Orange Bapak, bukan ya. Orange ya. Oke. Hai, hola Brighters. Ketemu lagi bareng Mr. Rajiv di Brightcast Moraja. Dan yang pasti di Brightcast Moraja kita akan mendatangkan banyak sekali tamu-tamu yang seru banget untuk diajak ngobrol. Bisa aja tamunya datang dari berbagai macam kalangan ya. Bisa Brighters yang masih aktif untuk kuliah di Monak Bali Singaraja. Bisa juga alumni yang kita memang sengaja datangkan untuk kita ajak ngobrol. Atau mungkin ya banyak lah pokoknya yang pasti akan memberikan banyak sekali yang namanya inspirasi dan juga motivasi untuk menjalani hidup secara positif, ya kan? Nah, untuk kali ini tamunya sudah ada di Broadcast Moraja pastinya. Nanti akan Mr. Rajiv kenalkan ngobrolnya sama siapa. Yang pasti kalau di Monak Bali Singaraja ya, dia itu kan kalau nggak salah masuknya di tahun 2018, terus lulusnya di tahun 2019. Dulu itu ya di Monak Bali Singaraja dia tuh hits banget. Kalau kamu kemarin sempat ikutan BCB juga di tahun 2022-2023 untuk angkatan kemarin, dia juga sempat hadir di penutupan BCB, memberikan inspirasi dan motivasi untuk calon Brighters pada saat itu. Nah, kalau di Monak Bali Singaraja sendiri, dia ngetop dengan nama Opa. Opa siapa? Nanti akan dikasih bocoran yang jelas. Apakah dia dipanggil Opa karena dia berasal dari Korea? Kita cari tahu nanti. Terus dia dipanggil Opa apa karena gara-gara dia suka banget sama hal-hal yang berbau Korea, entah itu drakors atau mungkin suka lagu-lagunya, suka BTS atau segala macamnya, atau mungkin suka aja gitu sama Korea, akhirnya dia memutuskan untuk menambahkan nama Opa di sosial medianya. Dan cowok yang satu ini juga hits banget loh di TikTok ya, hits banget, lalu hits banget juga di Instagram dan di Facebook, karena yang dia post itu bukan cuma foto doang, tapi ada video-video yang juga menginspirasi untuk para calon ya, calon pekerja kapal pesiar, entah itu Brighters atau mungkin yang lain, ya kan? Ya udah deh, langsung aja kalau gitu kita akan ketemu sama tamu kita, ya. Ketemunya di mana? Ya udah di sini dong, di set kita. Ketemunya sama Opa Rico. Selamat datang Opa Rico. Oke, jadi Opa Rico ini adalah dulu sempat kuliah di Monak Bali Singaraja Iya, ya, betul banget. di tahun 2018. Lebih tepatnya 2018. 2018 dong, Iya, kamu angkatan itu kan, angkatan Yuyun kan? yes, betul banget. Ya, sama angkatannya siapa lagi tuh? Yang Korin. Korin, betul Ya, banget. oke. Jadi Mr. Raji masih inget Oh my sih. god, Di tahun 2018 masuk, lulusnya tahun 2019. 2019. Betul banget. Oke. Tapi by the way, kamu kan udah kerja di kapal pesiar ya? Iya. Oke, udah berapa kali berangkat nih? Dan ini aku kontrak kedua. Maksudnya lagi vacation setelah kontrak kedua. Oh, berarti udah 2 kali. 2 kali. 2 kali kontrak, sekarang akan dilanjutkan ke kontrak yang ketiga. Iya, betul banget. Oke, jadi itu waktu kontrak pertama dan kontrak kedua, kontrak ketiga, kayaknya nanti aja kita omongin. Kamu kenalan dulu deh sama ini ya, sama yang lagi nontonin Broadcast Moraja gitu, biar nanti Brighters juga tahu, oh namanya nggak cuma Opa Rico doang, tapi kamu juga ada apa-apanya gitu. Silakan diperkenalkan diri kamu. Boleh menghadap ke kamera sekarang, nanti baru kita ngobrolnya jangan kamera ya. Oke, Brighters. My name is Gede Rico Dharma Saputra atau akrab biasa dipanggil Opa Rico. Jadi aku seperti yang dibilang Bapak tadi, aku adalah alumni Dipanggil Monak. Bapak. Terus gimana dong kita panggil? Mister dong, Mister. biar keren. Sorry ya, Mister. Oke. Tadi aku adalah alumni tahun 2018 dan lulus di tahun 2019. Untuk sekarang kegiatanku sendiri, aku bekerja di salah satu kapal pesiar. Kita brandnya boleh disebutin nggak? Boleh. Kerja di Viking Cruise, which is itu salah satu kapal pesiar yang itinerary-nya around the world, berarti keliling dunia. Dan ini adalah vacation, maksudnya dalam artian aku lagi vacation, lagi liburan setelah 2 kali kontrak, setelah 2 kali ke kapal pesiar gitu. Oke, tuh kan, pokoknya Broadcast Moraja itu ya nggak kaleng-kaleng. Yang hostnya keren banget gitu kan, tamunya juga oke punya gitu. Karena kan kita undang-undang
para alumni yang pasti pembahasannya juga nggak ya pembahasannya juga pasti akan memberikan inspirasi untuk para Brighters dan juga para calon pekerja pariwisata atau mungkin yang pengen kerja di kapal pesiar gitu ya. Karena kan banyak sekali hal-hal positif yang sebenarnya bisa dibagiin, Opa Riko. Boleh. Jadi ini kan kamu bakal mencapai atau bakal berangkat lagi di Yes, bulan betul April banget. untuk kontrak yang ketiga. Yes, betul Nah, banget. ini kan kamu tadi bilang kamu di kapal Viking. Iya, Di kapal Viking itu emang dari kontrak pertama ya sampai sekarang ya. sampai Masih belum kontrak ada kedua masih perubahan. belum perubahan. Iya, Di kontrak ketiga masih sama. masih sama dengan Oke. Viking, cuman karena Viking itu banyak punya kapal, mungkin saya joinnya di kapal beda, tapi which is itu satu company dengan Viking. Oh gitu. For example, kan waktu ini Viking ke Bali ya, Iya, Viking Orion ya. Nextnya saya join juga di Viking Mars, which is dia ke Bali juga. Oke, oke. Nanti ke Bali juga. Bocoran boleh nggak sih bulan Boleh, April boleh. Viking bakalan ke Bali juga. Which is kalau teman-teman, buat kalian teman-teman yang mau pengen lihat gimana sih kapal pesiar itu, kalian bisa datang di bulan April, tanggal 7. Tanggal 7 April itu Viking ke Bali. Jadi Ke Bali. di benua sandarnya. Oke, jadi kan kamu gabungnya di Viking dan Yes. kamu bilang tadi kalau Viking itu beda-beda, ada yang orange, apa tadi? Orion. Oh, namanya Orion. Viking. Bukan Orion Bapak, bukan ya. Orange ya. Oke, ada yang Orion sama Mars. Orion, Mars, Jupiter. Tapi yang kan, lebih pertama apa? saya joinnya di Viking Sea. Viking Sea. Yang kedua Yang kedua Viking Mars. Mars. Terus yang ketiga nanti di Orion. Yang pertama di Viking Sea, yang kedua Jupiter, yang ketiga Mars, yang ke Bali, ya which is dia datang ke Bali. Oh gitu. Emang bedanya apa sih dari kapal yang pertama dan kapal yang kedua, lalu nanti di kapal ketiga kan emang pengalamannya belum kamu rasakan. Oke. Tapi mungkin kamu udah cari-cari tahu ya tentang seperti apa itu kapal, apa yang tadi? Viking Mars yang Mars. bakal aku join. Oke. Bedanya itu adalah sebenarnya which is semua Viking itu sama layoutnya. Maksudnya deck berapa, isinya ini itu sama. Yang membedakan adalah itinerary. Itinerary itu tujuannya. Untuk yang pertama first contract aku tujuannya Caribbean, which is itu di USA kayak San Juan, San Martin. Next, habis itu crossing ke Eropa kayak Barcelona. Terus kontrak kedua aku di Viking Jupiter yang itinerary-nya dari Eropa crossing ke North America kayak di Argentina, Chili, kayak gitu, kayak Ushuaia, ujungnya dunia, kayak gitu. Next ketiga, aku sudah cari-cari, Viking Mars itu bakalan itinerary-nya di Asia dulu selama one cruise, tapi setelah aku join, dia crossing ke India, and then crossing lagi ke Europe, kayak Barcelona, kayak gitu. Oke, terus boleh nggak diceritain kayak kamu pertama kali waktu gabung di Viking Sea itu lalu berubah ke Jupiter dan ke Mars ini nanti untuk posisi kamu di bagian apa sih? Untuk first kontrak, aku masih bisa dibilang posisi bawah ya. Aku posisi sebagai buffet attendant atau cafe attendant. Di kontrak pertama, aku habis itu satu kontrak itu which is 5 months until 6 months. Oke, 5 to 6 months. Tapi aku kontrak pertama itu kayak 5 bulan 3 minggu, which is kayak 6 bulan kurang seminggu lah. Terus kontrak kedua, aku di pertengahan setelah 3 bulan, I got a promotion. Oh, setelah 3 bulan kamu setelah dapat 3 bulan di kontrak kedua aku dapat promosi menjadi assistant waiter. Oke, Next, assistant which is waiter. kalau aku join lagi ke kapal Viking, of course aku udah langsung jadi assistant waiter lagi. Karena kan Wih. ya gimana ya, masih sama maksudnya dari cafe attendant jadi ke assistant waiter. Ya tapi kan at least jenjang karirnya tuh ada, maksudnya dari yang cafe attendant pertama, terus kamu akhirnya di kapal yang kedua kamu itu udah dipromosiin jadi asisten, Yes. dan nanti di yang ketiga startnya kamu jadi asisten, tapi siapa tahu aja nanti bisa dipromosiin lagi Jadi untuk waiter, untuk ke higher Langsung position karir, gitu kan ya. Itu dia tuh Brighters. Jadi untuk yang kuliah di Monarch Singaraja alumninya tuh nggak kaleng-kaleng loh. Baru kapal kedua tapi udah bisa langsung dipromosiin untuk menjadi asisten waiter. Keren banget Opa Riko, ini emang benar-benar inspirasi untuk kita semuanya ya. Nah Opa Riko, kan kamu di kapal Viking nih gitu. Terus kamu kerjanya di kapal pesiar dong. Itu boleh diceritain nggak gimana sih awalnya? Kok bisa sih akhirnya kamu sampai memutuskan untuk berani bekerja di kapal pesiar gitu? Yang pertama itu emang udah goal aku. Maksudnya emang aku udah harus ke sana jalannya. That's why aku pilih lembaga ini, Monarch Bali Singaraja. Karena Oh, berarti sebelum kamu lanjut itu memang sudah Di set. oke, aku pengen lanjut di Monarch, terus pengen langsung ke kapal pesiar.
Pengen kerja di kapal pesiar pengen gitu kerja. ya. Nggak harus di kapal sih, aku Terus? setnya yang penting aku keluar, which is aku keluar Indonesia gitu loh. Yang And pertama then kan, you feel the experience. Udah yes, akhirnya bisa bisa. merasakan pengalaman-pengalaman itu kan. Heeh. Yang pertama kan emang aku udah set goal Mhm. aku ke sana. Yang penting harus keluar dulu deh gitu. Nggak harus ke kapal pesiar, yang penting keluar aja dulu. Maksudnya dalam artian keluar Indonesia gitu. Mhm. Mau itu di darat atau di kapal. Dan kebetulan aku join di maksudnya ngampusnya di Monak Bali Singaraja Mhm. gitu. Which is itu satu wadah ya ibarat kata kita udah di kereta. Mhm. Tadi dosen mana juga bilang gitu, kita udah di kereta, tinggal udah jalan aja. Kalau kamu siap dengan isi koper, kalau kamu udah ready to go gitu, Mhm. kayak gitu misalkan. Dan setelah aku di Monak, aku tuh ngeset goal aku juga tetap sama. Habis itu stepnya kemana ya? Jadi aku dari Monak ada program on the job training kan, makanya aku carilah di situ on the job training yang tempatnya bagus. Mhm. Habis itu habis training melanjutkan kuliah lagi, habis itu tinggal ujian, and then aku keterima di kerja di salah satu, boleh nggak sih nyebut Boleh, hotelnya? boleh. Kan kita ada MOU. Aku kerja di Apurva Kempinski Bali, itu kan lagi ngehit banget ya Lagi hotel. hits banget di Lagi ngehit banget Santero ya. Bali emang. Karena Itu ada banyak. underwater restorannya dia Oh di situ. gitu, ada Yes. underwater restoran Namanya gitu. Coral sih. Berarti nanti kalau datang ke restoran itu kita harus telanjangan? No, Oh enggak ya. nggak, at least tahu lah ya. Pasti kalian pasti teman-teman Breakfast pasti pada tahu tuh Kempinski itu kayak apa hype-nya gitu. Itu juga jadi backup aku karena aku dapat kerja di situ. Selain backup dari Monak, maksudnya kayak aku udah sekolah di lembaga Monak, habis itu aku training juga, udah punya skill dan kerja juga di hotel bintang 5. That's why I'm not on the ship gitu loh. Kayak maksudnya gitu. You are ya, now on the ship. yes, kayak gitu loh maksudnya. Oke, keren banget emang ya. Berarti emang gini loh. Kamu kan memutuskan untuk kuliah di Monak Bali Singaraja, Iya. terus kemarin pilih jurusan Tata Hidangan. Ini pesannya untuk semua Brighters nih gitu. Kalau udah terlanjur memutuskan ya, kamu sendiri yang memutuskan untuk kuliah di dunia pariwisata, terus milihnya Monak, ya jangan tanggung-tanggung gitu, Betul ya kan? Harus alurnya kamu yang nentuin. Kayak Opa Riko kan emang udah dari awal dia set the goals gitu, dan akhirnya itu bisa terjadi gitu. Keren banget emang ya. Nah, berikutnya kan kerja di kapal pesiar emang tujuan kamu gitu, dan akhirnya itu bisa terjadi gitu, dan banyak hal yang improve dalam kehidupan kamu gitu ya. Aku kan suka ngeliatin di Instagram, Instagram enggak, nanti dibilang kepo. Di Facebook kita kan temenan tuh. Di Facebook. Jadi di Facebook tuh aku suka lihat hal-hal yang kamu upload. Artinya hal yang kamu upload itu adalah hal-hal yang positif, dan itu tuh kayak memberikan inspirasi juga gitu untuk Brighters gitu. Nah, aku sudah sering lihat di sosial media gitu, di Facebook terutama. Nah, untuk kamu pada saat awal-awal kamu gabung di kapal pesiar itu kayak gimana sih? Maksudnya, kamu tuh ada nggak sih kayak pemikiran atau hal-hal yang kamu rasa, aduh kayaknya susah deh gitu. How was that feel when I was first contract? Maksudnya Yeah. gitu ya. How was your feeling? Oh, oke. Yang kalau first kontrak, jujur ya, itu kan manusiawi ya. Pasti kalau first kontrak itu aku bilang shock. Aku juga sebenarnya sempat bahas di TikTok aku yang ini, ada yang komen gitu, dan aku juga pasti jawabnya sama karena ini based on myself gitu, kayak ini tuh it's happen. Pertama kali aku join ke kapal tuh aku bakalan shock banget karena kan aku benar-benar sendiri, nggak ada temen. Kebetulan waktu itu nggak ada temen dari Bali, jadi nggak ada yang aku kenal. Jadi sampai situ totally we don't know gitu, kayak gimana sih gitu. Kita tahu memang kapal pesiar, tapi dari luarnya aja, dalamnya kita nggak tahu kayak gimana gitu. Kita cari kamar kita aja sendiri bingung gitu kan. Oh Pertama gitu, kamu harus keliling-keliling. Dan no, not about that. Tapi aku untungnya ya, aku selalu tanamkan di mindset aku, jangan malu bertanya. Aku selalu tanya ke orang lain. Kalau kan aku sebagai first contact ya udah wajar aja dong kalau aku misalkan nggak tahu tempat tidur gitu, wajar aja gitu. Tapi untungnya mereka juga, orang-orang di kapal juga assistful, maksudnya nggak membantu aku. Oh, kamu tuh harus kesini gitu. Terus yang kedua, of course karena jauh dari keluarga ya, pasti broken home, apa sih? Kayak homesick. Broken home. Sorry, enggak dong. Maaf ya. Kalau homesick ya, kalau homesick itu pasti ada. Which is itu kayak 3 minggu pertama itu biar kata like the hell, sorry ya, kayak neraka bener-bener itu. Terus gimana cara kamu nge-overcome masalah yang timbul kayak gitu? Oke. Maksudnya kan kayak semua orang kan punya cara tersendiri. Kemarin kita sempat ngobrol sama Kuli Andriasa, itu caranya dia emang ya mungkin 1 bulan pertama emang hard banget gitu. Terus kalau kamu sendiri nih sebagai seorang Opa Riko
Maroko gitu Oke. ya. Eh, Kan semua orang punya karakter beda-beda yes, dong of untuk course. menghadapi suatu masalah Uh, gitu. Kalau kamu sendiri pas kamu homesick itu kayak gimana nih? Kamu nangis-nangis ya, pengen minta pulang atau gimana? iya pertama pengen minta pulang, pulang nih, pulang nih. Tapi kan aku balik lagi, this is my goal, gitu Mhm, loh. Kayak aku udah set goal aku udah sampai sini masa balik lagi gitu. mhm, Kebetulan di situ juga orang Indonesia that's very support gitu. Kayak nggak jangan dong, jangan balik dong gitu kan. Ini kan tujuan kamu, kita saling membantu lah, maksudnya saling memberi semangat. But the important thing adalah bagaimana cara kamu menemukan your happiness di dalam mhm. that's on board gitu loh. Oh gitu, akhirnya kamu kan ngerasa homesick, terus Yes. akhirnya cara kamu menyelesaikan rasa homesick itu dengan cara find your happiness. Happiness that Oke. that which is my happiness is doing a TikTok, dancing, and watch Korean drama gitu. Ya udah aku jalani itu setelah aku kerja after on duty, jadi aku main TikTok lah gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa orang yang suka main TikTok juga. Ya udah daripada gitu mending kita join aja gitu, kita bikin TikTok juga ini menghibur, memberikan motivasi juga buat orang-orang yang awalnya TikTok aku cuma dance doang, sekarang udah beralih jadi TikTok yang kayak ngasih motivasi juga buat, maksudnya kalau teman-teman yang tanya ke kapal gitu, aku bakal bales komennya di TikTok aku. Dan kalau Korea kan emang udah dari rumah ya, that's why my name is Opariko. Sekalian kejawab tuh Iya, iya, namanya iya. kenapa Opariko ya, karena aku emang suka Korea. That's why aku menamai namaku Oppa di depan kan. Terus tuh ya udah tetap itu habit di rumah kalau suka nonton Korea, Oke. cuman waktunya harus dibagi. Yang mestinya nonton terus di rumah, sekarang ya udah kerja, ada sedikit waktu aku pakai buat nonton. That's my Oke. happiness gitu sih. Tapi ada nggak sih kayak mungkin hal-hal yang pertama itu yang kamu benamkan di otak kamu, hal-hal yang buruk gitu, akhirnya ternyata setelah kamu jalani enggak ternyata gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ngerti kan? Itu pasti ada. Sampai sekarang kan ada juga ya. Maksudnya kayak Yang pertama kan kamu homesick nih, yang kedua apa homesick. kira-kira Nah, itu hal-hal homesick. lain? Yang kedua itu kayak, duh kerja di kapal, kerja kuli banget ya, kuda banget ya gitu. Kapan istirahatnya, kerja, tidurnya kapan gitu. Iya, iya. Terus tuh, itu emang benar kerja. Tapi di situ juga dapat istirahat, cuman istirahatnya itu bukan sama kayak dia yang kerja kita di Bali. Kalau di Bali kan kita kerja pagi, misalkan kerja jam 6 lah, which is kita start early jam 6. Nanti kerjanya sampai jam 2 kan, misalkan 8 jam kerja. Kalau di kapal itu 10 sampai 11 jam Oh normalnya. gitu. Tapi jangan khawatir, itu bukan biasa 10 jam, 11 jam. Enggak. Itu kayak ada yang tergantung schedule-nya, itu ada yang strict, ada yang broken schedule. Oke. Kalau aku jujur ya lebih suka broken schedule. Contohnya aku kerja jam 7 pagi di restoran buffet, nanti jam 7 sampai jam 10 aku break 1 jam, habis itu balik lagi jam 11 atau 11.30 sampai jam 2. Nah, dari jam 2 sampai jam 2.30, itu break lagi. Nanti masuk dinner kita 5.30. Itu udah dapat istirahat teman-teman. 5.30 sampai jam berapa? 5.30 sampai 10.30. 10.30 baru kamu terus bobo. Bobo tidur. Kalau suka nonton drakor ya aku pakai waktu itu buat nonton drakor. Loh, tapi kan kamu kerja besoknya. No, this is my happiness gitu. Nggak apa-apa, tapi yang penting kan nonton drakor ya bentar kayak 30 menit doang gitu. Nggak apa-apa, gitu. yang penting find my happiness gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, katanya ada yang tuh kerja kapan istirahatnya gitu. Itu tergantung kamunya yang tergantung mengatur orang ya. yang ngatur, itu dapat kok waktu istirahat. Dan aku juga misalnya juga sering lihat kan, aku sering jalan-jalan keluar. Nah, itu juga salah satu happiness aku. Aku pakai waktu tidur aku, misalkan aku kan break 2.30, nanti masuk lagi jam 5.30. Oke. Jadi spend waktu yang mestinya buat tidur, aku kasih tidur sejam aja deh, nanti aku keluar gitu. Oke. Kan sayang kan kita udah di salah satu negara, misalkan negaranya bagus, kita mau ekspor misalkan Barcelona gitu, ke Ramla gitu, kan udah bagus, yaudah sekalian explore, kita keluar, at least kayak pernah menginjakan kaki lah. Iya. Berarti kayak ya seenggaknya kamu jalan-jalannya nggak cuma di daerah lokal kamu aja, tapi akhirnya kamu udah berhasil jalan-jalan di luar negeri, which is itu di Amerika. Iya. Ya. Amerika, Eropa, tergantung kapalnya lagi itinerary-nya kemana. Ya, terus ada lagi nggak, Opa, yang kayak mungkin, aduh nih anggapannya kayak gini susah banget, terus akhirnya kamu temukan itu enggak ternyata setelah dijalani gitu. Anggapan-anggapan umum deh, anggapan buruk yang umum sering banget. Maksudnya bukan hal negatif ya, yang biasanya dialami oleh orang yang akan bekerja di kapal pesiar, atau mungkin ketakutan tersendiri gitu. Kan kamu akhirnya menceritakan bahwa ketakutan kamu itu
itu tuh bisa dari ditanggulangi, jam kerja. berasa banjir ya, ditanggulangi gitu. Kayak banjir udah dikit. Mhm. Yang kedua itu katanya gelombangnya gede gitu kan. Gelombangnya gede. Serem ya denger kapal pesiar tuh udah mainannya kayak setan. Ntar kapalnya tenggelam gitu, jiping ya, jangan sampai. No, kita itu sudah dilengkapi dengan alat canggih di kapal. Oke. Kita udah tersusun, terorganisir. Kalau kamu emergency, ya jiping ya, jangan sampai. Misalkan kalau kamu emergency kemana, itu Knock sudah. on wood, jangan bilang jiping dong. Oh, Knock sorry. on wood. Oke. Ya, itu udah gini, udah terorganisir. Maksudnya kamu kalau emergency harus kemana, what you gonna do gitu. Nggak usah khawatir. Terus kalau gelombang gede, kapalnya juga besar gitu. Gelombangnya ya paling berasa kayak biasalah jalan-jalan miring gitu, nggak apa-apa, itu wajar gitu loh. Namanya juga di laut kan, bukan di darat. semua tempat ada resiko gitu kan. Ada resiko. Tapi mah kalau udah kontrak kedua ketiga udah let it flow aja gitu, ya udah ombak gede mau gimana lagi gitu. Tapi kan nggak separah yang kalian bayangin, yang kayak lihat di video apa gitu, misalkan YouTube gitu. Enggak seperti itu. Mungkin kalau kita sebutnya anak kapal, kita sebutnya rough sea ya. Kalau lagi rough sea ya company punya kebijakan juga, kalau lagi rough sea mah jam kerjanya mungkin dikurangi gitu kan, itu normal. Kalau misalkan muntah itu sorry ya, muntah pun itu normal gitu loh di kapal. Kita punya yang namanya seasick pill buat orang yang gini pusing, kita punya seasick pill. Jadi pilnya ada sisiknya. Enggak dong. Maksud kamu seasick pill. Itu tuh free. Jadi buat kalian karena kalau mabuk itu di laut tuh wajar gitu. Wajar, tapi ya. Cara menanggulinya gimana, ya udah kalian you must be prepare yourself. Kalau udah tahu mau rough sea, mau ada badai, ya udah prepare, kayak makan lah setidaknya biar perut kalian nggak kosong. Habis itu istirahat yang cukup. Udah tahu besok mau sea day, misalkan kita lagi sea day nih, full day di laut, ya udahlah tidur, istirahat yang cukup, nggak usah dulu keluar. Waktu sea day kita pakai buat tidur gitu aja. Gitu. Ada lagi nggak? Saat ini itu aja sih kendala. Itu aja ya. Oke. Lalu kan udah 2 kali kontrak, 6 bulan ya. Yang pertama 5 bulan, yang kedua hampir 7 bulan karena aku minta extend, makanya extend ya teman-teman. Gitu. Nah, itu kan hal-hal yang awalnya kamu takutin, akhirnya udah bisa di overcome dengan cara cari tahu informasinya, find your happiness and many more gitu ya. Lalu setelah kamu 2 kali kontrak di Viking, itu apa nih hal dalam kehidupan kamu yang udah bisa improve? Kayak saya tahu finansialnya pasti improve kan. Apalagi yang improve? Kayak I find myself gitu loh. Kayak pertama, aku tuh sebenarnya kelebihan aku apa gitu. Dari kontrak pertama aku orangnya diem gitu, belum menemukan apa sih yang keunikan aku tersendiri gitu. Terus di kontrak kedua aku dapet chance promosi, berarti aku jadi mikir I have something unique in myself, from myself gitu loh. Jadi aku orangnya energik ya, maksudnya suka main TikTok, aktif gitu. Habis itu kenapa aku nggak gunain itu aja buat cari yang namanya uang gitu kan? Iya kan, masalahnya kan pasti all about money gitu. At the end of the cruise, gimana caranya sih biar kita dapat tipping gitu kan? Berarti selain kamu ngedapetin gaji yang memang harus kamu dapetin karena kamu kerja, kamu juga berusaha untuk mendapatkan tambahan gitu dengan cara yang positif gitu. Terus what have you done so far untuk mendapatkan, maksudnya untuk hal-hal positif apa gitu yang akhirnya ngebantu kamu untuk ngedapetin lebih? Yang pertama kan aku sering sih lihat kamu di Instagram sih, di Facebook ya. Di Facebook itu Rico pernah dancing gitu kan. Nah, itu tuh boleh dah diceritain nanti sedikit. Mau sekarang aja apa nanti nih? Sekarang dong. Kan sambil kamu ceritain hal positif yang akhirnya itu menjadi lahan tambahan. Benar banget. Yang pertama tuh yang pertama aku find something unique. Nah dari situ juga bisa menghasilkan uang ternyata. Ya kan aku emang suka ngedance, orangnya suka ngedance, aktif. Nah kenapa nggak kelebihan aku itu gunakan tapi improve ke dalam service? Aku kan sebagai kerja di restoran gitu. Selagi aku nge-serve makanan yang which is jangan yang kayak biasa, this is your food, jangan gitu. Kita tambahin lagi, this is your food madam, it's very hot like me, misalkan gitu. Tamunya pasti bakalan seneng dong, wow gitu. Kamu magic words-nya kayak magic word ya, lebih tepatnya magic word. Kita how to ya tadi yang magic word-nya yang dikembangkan lagi kayak gitu kan. Terus kalau aku kerja di buffet restoran, itu ada spare buat entertain sama tamunya, buat entertain. Jadi aku suka
TikTok, ya udah aku bilang sama tamunya, oke, I like TikTok gitu kan. Jadi selagi tamunya makan, kita bisa entertain sedikit, joget-joget lah misalkan, jadinya tamunya recognize, oh ini loh orangnya gitu. At the end of the cruise dia nyari aku, where is Rico, where is Rico. Bukan sekedar ngasih uang, maksudnya cuma say hello, say goodbye at the end of the cruise. Ya kalau syukur-syukur ngasih uang, yang lebih lagi kayak ngasih salam tempel lah, ada amplop gitu kan. Oke. Itu juga which is good banget. Kalaupun nggak selalu expect tentang uang. Kadang kalau kita kerja keras dilihat sama bos, tamunya mention nama kita di guest comment dan kelihatan bagus performance-nya, sama nanti kayak aku dapat promosi juga. Mungkin teman-teman yang Brightcast bisa tiru ya nanti ya. Terus lo berarti kamu improve banget nih. Maksudnya kayak kamu manfaatkan celah-celah itu untuk kamu jadikan hal yang positif dan kamu menghasilkan dari situ. I like it. Oke. And then yang kedua tadi yang dance itu adalah salah satu juga chance yang namanya ada crew activity. Nah, di crew activity itu salah satunya adalah crew talent show. Jadi which is kalau kalian punya talent, nggak usah nih takut kependem nih talentsnya, enggak, di kapal itu juga ada chance buat kalian yang punya talents. Itu namanya Viking Talent Show. Jadi setiap kru yang punya talent harus kita dikasih satu kesempatan buat show, itu ada harinya. Dan kalau kamu misalkan suka ngedance kan, which is itu butuh latihan ya. Iya, betul. Company bakalan paham. Mungkin kamu dikasih check out early lah gitu. Mendekati hari-hari H itu dikasih check out early. Nah, aku kebetulan aku ngedance. Ngedance cuman less than 3 minutes. Kayak hampir 2 menitan lebih gitu aku ngedance. Itu koreonya aku lihat di YouTube, aku tiru, and then but I still improve, kayak gerakan tambahan gitu, and then ya aku menang gitu, aku juara 1 kebetulan. Itu ada rewardnya? Of course. Selain kalian dikenal money, itu cash $100. Lumayan ya. Lumayan ya, cuma 3 menit ya, $100. Habis itu juga kalian juga dikenal jadinya sama semua anak kapal gitu loh. Ini loh ini. Nextnya kita jadi punya banyak temen jadinya, gitu loh. Ini loh anaknya aktif gitu. Setiap ada kegiatan kalau kru talent show lagi, diajak lagi gitu. Oke, berarti kamu improve uang, maksudnya improve dari segi finansial, terus improve untuk happiness juga. Improve yourself juga, terus juga akhirnya improve karena kamu ada temannya banyak gitu betul banget. Terus untuk bahasa Inggrisnya gimana? Improve nggak? Of course, improve banget ya. Karena kan kita... Maksudnya kayak kemarin-kemarin mungkin kamu masih bilang, oke, apalah gitu yang masih salah susunan kalimatnya atau gimana. Kalau sekarang gimana perasaannya? Sekarang sih masih aja salah, tapi gitu, nggak apa-apa. Cuman kan karena kita ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris ya. Kan itu kerja di kapal itu dari berbagai negara. Dan which is kalau bahasa ya sehari-hari ya harus English, must be English gitu. Ya udah karena udah terbiasa, yang ngomong mungkin dulu kayak ada beberapa kata yang nggak taunya apa sih bahasa Inggrisnya, tapi karena udah sering di kapal jadi kayak bam gitu loh, kayak ngomongnya langsung kayak ngalir kayak air gitu. Tapi ada lah kayak masalah grammar kan nggak masalah as long tamunya ngerti kalau kita komunikasi. Sebenarnya masalah sih, maksudnya kayak iya dong, kalau kamu bahasa Inggris selagi bisa melakukan yang benar kan ya lakukanlah yang benar. Tapi kalau seenggaknya maksudnya masih belum terlalu benar juga, it's okay, nanti kamu bisa learning by doing nggak sih? Oke, bener banget ya, bener sih. Oke, by the way, gini, kalau boleh tahu nih di kontrak pertama dan kontrak kedua itu sudah bisa beli apa? Mulut tetangga sudah bisa beli? Of course kita harus mendiamkan mulut tetangga. Gitu. Nggak bercanda teman-teman. Itu yang pertama, kontrak pertama aku cuman bisa beli. Jangan bilang cuman. Itu kan udah bisa beli apa yang aku pengen. Misalkan kontrak pertama aku beli. Bisa nggak sih nyebut handphone handphone. Iya, at least kamu bisa sampein berapa sih penghasilannya pas di kontrak pertama itu? Kontrak pertama, boleh nyebutin salary boleh nggak sih biar teman-teman pada semangat? Boleh. Kontrak pertama sebagai cafe attendant itu salary-nya aku adalah 1.100 per bulan. 1.100 per bulan berarti kali 5. Kali 5 ya. Dapatnya 5.000 ya. Berarti kali dolar waktu itu 14.000 something. Ya seenggaknya kalau pulang itu udah bisa bawa sekitar 60 ya. Yes, kurang lebih segitu. Dan itu kan nggak pure karena kan kontrak pertama butuh uang, maksudnya buat ngurus dokumen. Tapi which is itu nggak terlalu banyak sih, kayak
15 juta. Oh, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu Nah, banyak, ini karena juga aku- perlu ditauin. Karena aku urus sendiri semuanya. Aku jalur mandiri. Oke, oke. Ada interview ya ikutan interview gitu, pelatihan ya ikutan pelatihan gitu. Oke, terus Jadi which is habisnya nggak terlalu banyak. Aku harus mengembalikan uang itu dulu. Oke, Habis itu baru bisa dipakai-pakai baru dipakai, ya untuk biasalah. improve rumah, untuk improve diri Improve sendiri. rumah itu baru di kontrak kedua, kontrak ini Oh, baru bisa gitu. membangun sedikit membangun lah ya. Di kontrak pertama kamu udah bisa ngelunasin itu nggak sih? 1 bulan pertama aku udah bisa lunasin. Wow, keren. 1 bulan pertama. Terus yang kedua ada perbedaan salary-nya nggak? Yes, of course, karena aku dapat promosi yang dari cafe attendant jadi 1.100, sekarang jadi asisten 1.600. Oh, lumayan banget. 6 bulan, 7 bulan ya? Sekarang 7 bulan terakhir. Tapi kan aku dapat promosinya di pertengahan. Nah, by the way nih, kamu kan udah berangkat untuk sampai mau yang kontrak yang ketiga gitu kan. Menurut kamu hal-hal penting apa yang harus dilakukan oleh para brighters ya yang ingin bekerja di kapal pesiar? Selain dokumen lah segala macam gitu kan ya. Yang pertama sih dari pertama ya, attitude and behavior itu Oh, wajib iya, betul. banget, harus banget kan. Kalau kita misalkan pinter tapi attitude-nya nggak bagus, ya mau gimana Iya, betul, gitu, nggak betul. bisa juga. Terus yang kedua udah attitude bagus, knowledge. Knowledge, ya betul. Betul banget. Masa kalian ibarat kata kayak perang tanpa senjata. Knowledge itu senjata. Kalian nanti berhadapan sama tamu. Kalau nggak punya knowledge, kalian mau jelasin apa? Kalau aku misalkan di restoran, kalau nggak tahu makanan ini, tamunya nanya, terus diemin nggak mungkin. Ya, harus, at least kamu harus tahu hal itu ya. Terus yang ketiga, mental. Kalau udah punya udah itu tuh bagus juga, knowledge-nya juga bagus, tapi nggak punya mental, nggak jadi deh, aku mau jadi ke kapal deh, gimana? Gitu, ya, Ini kan mental kan, karena kita seperti yang aku bilang tadi, kita kerja di kapal itu dari berbagai negara, nggak cuma orang Indonesia aja. And then setiap negara itu punya yang namanya habitnya dia itu beda-beda gitu. Gimana cara mengimbanginya gitu. Terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris of course Prepare itu ya. Iya, prepare juga bahasa Inggris. Apalagi kan aku di servis, masalahnya dalam servis tamu, masa pakai bahasa ini gagu kan nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin, kan harus belajar bahasa Inggris juga. Oke, terus kamu boleh deh diceritain kayak gimana sih cara kamu improve bahasa Inggris kamu dulu gitu. Belajar bahasa Inggris sebelum kamu ke kapal itu kayak gimana? Kalau bahasa Inggris, Selain kamu dapat di kampus ya, of course. apa lagi yang kamu lakukan? aku juga kan aku dari on the job training. Dari situ juga bisa belajar kan. Emang kalau on the job training itu kan langsung sama tamu. Tapi dalam artian kita masih belajar, masih dibimbing sama senior. Ya aku manfaatin banget tuh kesempatan mau ngobrol sama tamu. Kedua, aku juga sempat punya pengalaman kan di darat di Kempinski itu. Ya udah aku pakai itu, maksudnya belajar dari situ. Dan sampai kapal pun nggak jauh beda. Maksudnya pembahasannya emang tentang itu, maksudnya tentang menu kah, tentang keseharian gimana di kapalnya kayak gitu aja. Oke, ya. Dulu kan kamu jurusan tata hidangan. Tata hidangan berapa? Tata hidangan 1. Tata hidangan 1 gitu ya. Di teman-teman sangkatan kamu gimana nih? Udah banyak yang berangkat? Wih, banyak banget. Udah banyak ya. Tapi nggak semua di kapal sih, ada juga yang di darat, ada yang di Dubai, aku lihat sih. Dulu pas kamu kuliah di Monarch Bali Singaraja, apa yang kamu rasakan tentang Monarch Bali Singaraja? Wow, kalau ditanya Monarch nih, aku seneng banget nih jawabnya nih. Ya. Yang pertama, aku seneng banget karena aku memilih kampus yang bener ya, buktinya aku sampai sejauh ini gitu loh, sampai di set goal aku dan kebetulan terwujud bersama Monarch juga. Itu aku seneng banget karena apa sih? Ini tuh tempatnya apa yang ada di kapal di sini pun ada gitu maksudnya. Jadi kayak nggak emang aku bilang di situ kaget tapi nggak terlalu kaget banget kan sampai situ karena aku juga udah tahu how the business little bit walaupun itu nggak terlalu semuanya karena kan kita udah diajarin peralatan di sini lengkap. Habis banget, itu ya. banget. Habis itu di kapal juga sama cara pengoperasiannya juga sama. Terus tuh belajar sistem juga iya, semuanya iya. Apalagi gitu loh. Emang paniknya kayak ya karena kan nggak tahu kita naruh barang misalkan naruh ini di mana sih kan cuman belajarnya gitu aja tapi kalau how to operational the machine kayak gitu kan kita udah pernah udah belajar di sini jadi nggak perlu khawatir. Jadi fasilitasnya emang menunjang pembelajaran untuk kamu lah, ya kan? Betul banget. Lalu untuk instrukturnya gimana dulu? Instrukturnya kalau aku kan emang dari dulu aktif ya. Jadi kamu dulu ini nggak sih senat nggak sih? Yes, of course, senat mahasiswa. Itu kan emang aktif ya. Jadi kayaknya banyak yang notice deh kalau instrukturnya aku kayak gimana. Itu instrukturnya
nggak usah ditanya lagi kan mereka emang semuanya dari ada yang based on true story, maksudnya mereka yang benar-benar dari kapal, jadi mereka istilahnya sharing kan, Iya, sharing di ke sini kamu jadi dan ke Brighters. ke Brighters tuh sharing istilahnya, jadi kayak oh ternyata bener loh ini yang dikatakan sama instruktur aku dulu gitu, jadi kayak once that I'm arrived on the ship gitu kayak oh ini loh, ini yang dikatakan sebelumnya, ini loh nyampe kapal harus ini gitu, jadi kayak nggak gitu. kaget karena kan udah sharing, udah dikasih tahu sebelumnya. Ya, dulu kamu siapa yang paling kamu favoritkan Yang instrukturnya? paling favorit itu siapa ya? Semua Semua sih, karena nggak bisa milih ya. Nggak Karena bisa kan milih. setiap orang itu Punya beda-beda, uniqueness masing-masing. uniqueness masing-masing, dan mereka juga memegang mata pelajaran yang beda-beda gitu. Jadi mungkin ada yang aku sukai mata pelajarannya gitu. Tapi semuanya suka sih, karena kan itu related to me gitu. Oke. Wah, seru banget ya perbincangan sama Opa Riko. Bener-bener banyak banget hal-hal yang dibagikan gitu ya. Terutama dari segi dia kerja di kapal pesiar sih. Nah, untuk kontrak ketiga berangkatnya tanggal berapa, Opa? Tanggal 17 April ini. 17 April already on board, which is aku harus kayak 2 hari, berarti tanggal 15 lah. Tapi aku hari ini joinnya deket kok, di Thailand, negara tetangga. Oh gitu, terus berapa bulan? Kontraknya aku sih belum ngecek, tapi kalau Viking sendiri itu cuman 5 until 6 months, that's it. Oh, 5 to 6 months. Setiap kontrak. Setiap kontrak. Oke, lumayan lah ya. Maksudnya kayak kamu berangkat 6 bulan, terus akhirnya libur 3 bulan ya? Liburnya sebulan, Kak. Sebulan? Sebulan ya, saya short vacation, nggak tahu kenapa. Oh iya, vacation. Ya, tapi seenggaknya lumayan lah, maksudnya nggak terlalu lama, terus akhirnya kamu pulang, terus akhirnya berangkat lagi. Berangkat lagi, betul. Oke, pesan untuk Brighters dan juga calon Brighters tentang tentang dunia pariwisata dan juga ajakin mereka untuk kuliah di sini. Oke. Kamu udah bikin video kan? Tadi sih baru ngetik beberapa gitu. Oke, nanti mau diedit dulu. Diedit dulu. Oke, buat para Brighters yang mau kuliah dulu deh, yang mau kuliah masih bingung mau cari kuliah di mana gitu. Nggak usah bingung-bingung, kalian langsung aja datang ke Monarch Bali Singaraja. Kenapa? Karena saya adalah salah satu bukti nyata gitu kan. Kalau udah ada bukti mau cari apa lagi gitu kan ya. Saya ada salah satu bukti nyata yang kerja di kapal. Terus untuk apalagi fasilitas kita lengkap banget, Monarch tuh lengkap banget. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian nyimak podcastnya dari awal, pasti kalian tahu. Saya bilang kan sempat itu lengkap banget. Oh BTW, sorry ya. BTW di Monarch itu sekarang ada program apa sih yang baru gitu? Bisa tahu kan? Program podcast. Oke. Ini Brighters Moraja ini baru kan? Maksud kamu terobosan baru? Terobosan baru itu apa sih? Pengen tahu coming juga. Soon. Tulisannya coming soon gitu. Oh nggak boleh kasih tahu ya? Boleh. Ya, nanti kita akan ada coffee shop. Oh, coffee shop. Iya dong, coffee shop nanti di area Monarch Bali Singaraja. Jadi, ya ilmu barista dari anak-anak dari Brighters itu biar tetap bisa disalurkan atau segera diaplikasikan gitu ya di coffee shop itu, dan yang pasti orang bisa nongki gitu. Wow, keren banget ya. Iya dong. Jadi pengen ngampus lagi nggak sih? Boleh ngampus lagi? Boleh, nanti ambil D2 ya. Aku kabitnya. Oh. Boleh ya. Nggak deh, kalau udah menghasilkan kayaknya nggak deh. Oh gitu, oh iya, oke. Kita lanjut ya. Oh my god, itu tuh interesting banget ya. Kalau coffee itu berguna banget sih. Di kapal juga kepake. Kalau kamu punya coffee art, pinter bikin art, bisa bikin uang gitu. Betul. Itu pinter banget. Dan itu ya kalian apalagi sih yang diragukan gitu, apalagi udah ada sekarang programnya coffee shop gitu, buat kalian suka ngopi gitu. Sekarang kan zamannya apa-apa ngopi cantik gitu, ngopi cantik gitu. Sekarang mah udah ada di sini, waduh keren banget. Terus buat pesannya buat kalian yang pengen kerja keluar, nggak harus ke kapal pesiar kan, betul. Yang mau keluar itu ya udah, you must be prepare yourself. Yang pertama dari attitude, yang kedua ya salah satunya memilih lembaga yang benar dong, yang baik, yang salah satunya yang Monarch Bali Singaraja gitu. Yang ketiga kalau udah memilih lembaga, nextnya kemana? Ya udah balik lagi, kalau kamu udah setnya pengen kerja keluar, ya udah kamu harus prepare bahasa Inggris, prepare your knowledge, habis itu mental kayak yang aku bilang tadi. Kalau udah ready semuanya, ya tinggal berangkat aja gitu. Apalagi sih yang ditunggu. Betul. Saya aja bisa, masa kalian nggak bisa? Masa nggak bisa gitu ya. Jadi mindset yang kayak gitu tuh harus diubah. Hal-hal negatif yang membentengi otak kamu itu harus segera diubah gitu untuk jadi hal-hal yang positif ya. Nggak kerasa nih perbincangan kita seru banget dengan Opa. Mungkin kalau seandainya ini ya waktunya banyak banget, itu banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya gitu. Sayang banget tapi
perbincangan kita harus kelar sampai di sini ya. Terima kasih banyak untuk Opa Riko yang sudah hadir di Broadcast Moraja. Semoga nanti hal-hal lain dalam hidup kamu bisa improve. Bukan cuma dalam hal happiness, finansial, tapi yang pasti kita juga pengen punya ini nih, punya kabar tentang Opa Riko improve dalam bidang perjodohan. Aduh. Ya, selama ini yang kamu dapetin baru godoh doang. Oh iya, bukan baru jodoh. godoh ya. Ya, kan? Oke, jadi harus improve. Oke. Terus untuk Brighters juga yang sudah menyaksikan Broadcast Moraja dari tadi, semoga aja terinspirasi dengan perbincangan saya dengan Opa Riko. Yang pasti kerja di kapal pesiar itu harus bisa find your happiness dulu, biar Dikata juga bisa menjalankan tugas-tugas kamu di sana dengan baik dan juga dengan benar, agar nanti hari-harinya itu benar-benar apa sih namanya, nggak kerasa udah 6 bulan aja, udah 9 bulan aja, udah 1 tahun aja gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel ya. Ada di bawah ini, benar nggak sih? Di bawah ini tombol ya, ada. boleh. Like, comment, and subscribe channelnya Monarch Bali Singaraja, dan sampai ketemu di Broadcast Moraja edisi berikutnya. Sebagai closing, Opa Riko boleh ajakin calon Brighters untuk kuliah di sini mungkin dengan kata-kata yang gimana gitu. Silakan Opa Riko. Nanti kita baru say goodbye. Oke. Aku pakai campur ya bahasa Korea juga ya. boleh, silakan. 오케이, 안녕하세요, 여러분. 저는 리코입니다. 저가 아직도 많이 가고 있어 안 했는데요. 그리고 워낙 많이 싱하라자 있었으니까. 네, 감사드립니다. Terjemahannya apa sih? Terjemahannya, nggak apa-apa. Kalian pasti paham lah. Oke. Gitu ya. Ya, yuk kuliah di Monarch Bali Ya, Singaraja intinya gitu, intinya gitu. Oke. Buat teman-teman yang masih ragu, aku tekanin lagi deh, ayo buruan kuliah di Monarch Bali Singaraja gitu. Peluangnya banyak banget di sini ya kan. Habis Oke. itu nggak usah ditanyakan lagi, udah aku bingung mau ngomong apa, karena kayak buat apa lagi gitu, kayak yaudah ayo kesini aja gitu kuliah kan. Betul. Ya udah, sampai ketemu di Broadcast Moraja berikutnya. Bye. Bye.